Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha kabarna da ramang para penonton, para subscriber. Semoga sehat selalu, dimudahkan rezekinya, diangkat segala penyakitnya, dan juga digampangkan segala urusannya. Sebelum lanjut, terima kasih yang selama ini sudah membantu saya. Follow TikTok saya, Facebook saya ya. Bagi yang mau nyumbang buat beli tutup pentil, silahkan ada di deskripsi sama di kolom komentar. Insya Allah nanti saya sematkan. Nah, di video kali ini saya mau sharing seputar perborosan di area busi ya. Bukan boros beras tapi boros busi yang pernah saya alamin dulu. Seminggu sekali, bahkan seminggu itu bisa berkali-kali ganti busi ya, baik dengan merek yang sama ataupun ganti merek yang lain. Yang lebih mirisnya lagi, ini businya ketika dibersihkan dipasang di motor lain bisa berbulan-bulan, ada yang sampai setahun lebih. Tapi di motor saya meskipun bunga apinya ada, tapi tetap motornya nggak mau nyala. Ganti busi seminggu sekali, opsi sementara, karena masalahnya bukan ada pada busi ya. Mungkin ada kawan-kawan semuanya yang lagi mengalami ya. Jadi di sini salah satu penyebabnya karena blok yang baret. Tolong lihat ya. Tuh. Baretnya parah. Ini kayak bekas main perosotan anak-anak ya. Tuh. Dari tengah sampai ke bawah di bagian sudut. Tuh. Yang paling parah di bagian sini ya. Tuh. Ini kalau dipasang di sudut bagian in, parah. Sama pistonnya juga. Ini piston bawaan motornya. Oh ya. Sudut bagian X, baret halus. Yang in, oh. Kemudian ganti pakai merek NPP, mereknya bagus. Nah, bagian in kasar ya. Bagian X nya nggak terlalu ya. Jadi di motor saya yang bikin businya itu boros itu karena blok sama pistonnya yang baret. Jadi oli masuk ke ruang bakar. Nah, pertanyaannya kan ngebul gak? Biasanya suka ngebul. Di motor saya kalau ngebul parah enggak, ngebul dikit itu iya. Dan itu nggak saya lihat karena di RPM tinggi ketika dipakai. Cuman kalau di limit, digas sampai di limit gitu ya, memang ada sekali pas ke limitnya doang tuh keluar asap. Di ujung knalpot juga ada hitam-hitamnya gitu, tapi kering ya, bukan basah. Cuman oli sampai keluar dari lubang busi ya. Ketika motor dipakai itu busi sampai keluar dari lubang busi, itu tenaga motor langsung ngedrop. Dan oli pun nggak tekor-tekor amat. Kalaupun tekor sedikit ya wajar. Nah, itu kenapa demikian? Karena selain baret yang bikin businya cepat mati di motor saya, ada rotaknya juga. Nah, rotak lemah, tekanannya lemah, bensin yang masuk pun terlalu sedikit ya, jadi kurang gizi ini. Sedangkan motor dipaksa untuk terus-terusan dapetin tenaga motor yang saya inginkan lah itu ya. Ketika dipakai nggak bisa, bensinnya masuknya sedikit, tekanannya juga lemah. Jadi suhu mesinnya mudah banget naik. Yang kena duluan ya blok sama pistonnya. Dan ketika terus-terusan digeber, karena dipakai di RPM rendah nggak enak, RPM tinggi apalagi ya, kayak slip kopling ngehenge gitu. Nah, akhirnya loncatnya ke busi karena olinya nggak kebakar sempurna, makanya ngebulnya nggak parah. Numpuk di busi, businya mati ya, businya mati ya. Kalaupun pembakarannya dari bensinnya bagus ya, tekanannya bagus, debit bensinnya yang masuk juga sesuai, tapi blok sama pistonnya sudah kayak tadi baret, bunyi kasar ya. Cuman motor paling jatuhnya ke ngebul ya, jatuhnya ke ngebul. Busi pun juga pasti tetap bisa cepet mati. Karena apa? Karena busi terkontaminasi sama oli lah ya, jadi cepet mati. Nah, ini karena blok sama piston.
Kemudian bisa juga karena seal clamp, ya pasti sudah pada tahu. Ketika seal clamp mengalami kebocoran, olinya akan masuk lewat payung clamp, ya lewat situ, kemudian ikut kebakar, motor ngebul, ruang bakar makin kotor parah, busi juga sekali lagi terkontaminasi sama oli, kerak tadi bisa ke bawah naik turun sama piston. Kayak gini ya nih. Nah, kerak yang ada di sini itu sisa kotoran oli yang kebakar itu bisa ke bawah naik turun, bloknya sama pistonnya baret, ya. Bisa juga mengganjal di payung klep, mau bagian in, mau bagian ek, mau ke dua-duanya. Jadi bisa jadi motornya selain busi yang mati juga nanti ketika businya baru motornya susah nyala, nggak nyala sama sekali, ataupun ketika lagi dipakai tiba-tiba kojor, ya mati nggak nyala lagi. Itu biasanya kompresinya bocor karena klepnya nggak nutup sempurna, keganjal kotoran, ya. Jadi kalau seminggu sekali ganti busi juga sekali lagi ya, bukan opsi yang paten, karena problemnya bukan hanya karena busi, tapi yang bikin businya itu mati apa. Jadi tinggal ketelitian kita ketika businya mati, ya pas kita ganti itu lihat ujung businya kering atau basah, ya hitam pekat atau enggak gitu ya. Kemudian selain karena blok piston yang baret, seal clamp, bisa juga karena packing head, ya ini contoh packing head yang ada di sini. Bisa juga karena permukaan blok yang ini ya, ataupun permukaan head silindernya yang sudah tidak rata, ya. Kenapa bisa karena packing head? Jadi yang bikin busi cepat matinya itu karena air radiator yang masuk ruang bakar lewat packing head ataupun permukaan blok sama head silindernya yang sudah tidak rata. Ada kebocoran di sini ya. Nah, seperti ini. Ini di lubang-lubang ini ada air radiator sama di head cylinder juga. Ketika ada kebocoran dari sini, khususnya di bagian dalam, itu akan masuk ke ruang bakar. Ya, businya akan terkontaminasi sama air radiator, cepat mati juga. Kemudian ketika motor dipakai, itu air radiator yang ada di dalam sini tertekan sama kompresi. Ya, jadi kawan-kawan nanti kalau misalkan karena air radiator, itu kawan-kawan akan nemuin kejadian dimana air radiatornya tuh cepat banget berkurang, cepat banget habis, busi cepat mati, motornya berebet, nyendat, susah nyala juga, dan ada bunyi kasar karena bloknya juga baret karena air ikut tercampur ke sini. Jadi kalau misalkan kawan-kawan businya mati, pas ganti kawan-kawan lihat businya itu hitam pekat atau ada tanda-tanda air radiatornya ke sini enggak. Kalau misalkan nggak ada, tapi air radiatornya cepat habis, nggak masuk ke oli juga, nggak ada selang yang bocor, buat jaga-jaga kawan-kawan buka tutup radiator, nyalain motor. Kalau pertama nyalain air radiatornya langsung muncrat-muncrat, sekali ngegas langsung muncrat parah ya, kayak yang lagi itu tuh ejakulasi. Jadi itu bisa besar kemungkinan ada kebocoran di area ruang bakar seperti itu ya. Kalau bocornya keluar nggak ke dalam, itu bisa kelihatan ketika motor habis dipakai ya. Ini akan ada bercak-bercak warna hijau di sini. Nah, jadi itu yang dua pernah saya alamin. Kalau yang packing head itu alhamdulillah belum, cuman saya ngasih tahu aja buat jaga-jaga ya. Jadi kawan-kawan bisa ngecek dulu sendiri di rumah. Untuk buat penyebab yang lainnya pernah juga saya alamin karena kualitas dari busi. Bukan soal merek saja, tapi soal harga dan keaslian produk tersebut. Busi CPR 6EA di bengkel saya itu sekarang sudah 18.000 yang biasa saya pakai.
Sedangkan ketika beli di online saya itu 7 ribuan businya. Dari merek juga agak pudar ya kalau yang harga 7 ribuan. Nah, itu kualitasnya juga ya seimbang ya. 7.000 dapat kecepatan segitulah, dapat enaknya segitu ya. Jadi businya itu cepat mati juga ya karena kualitas. Jadi kita harus sadar diri, meskipun nggak semua busi yang 7.000 juga kualitasnya sama, karena tahun kemarin juga pakai yang sama tapi bisa awet setahun lebih seperti itu ya. Jadi buat kawan-kawan yang mungkin ngalamin motornya boros busi, silahkan dicek hal-hal yang tadi saya sampaikan, barangkali sama kasusnya kayak saya dulu ya. Jadi buat kawan-kawan, kalau misalkan baret businya cepat mati karena blok sama pistonnya yang baret, kawan-kawan ada duit lebih, beli blok sama piston baru, busi baru ya pokoknya. Kemudian cuman beberapa bulan businya cepat mati lagi, bloknya baret parah kasar, kawan-kawan mangga, saran saya, kalau sirkulasi oli ke area bloknya lancar, kawan-kawan gak pernah telat ganti oli, silahkan cek ini ya, full pumpnya, karena bisa jadi tekanannya lemah, bensinnya juga yang masuk sedikit, terlalu sedikit, jadi kurang gizi. Seperti itu mungkin bisa membantu buat kawan-kawan semuanya. Nah, sekali lagi itu pengalaman saya. Bagi kawan-kawan yang ngalamin, silahkan cek dulu, semoga lekas sembuh motornya. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya, kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih buat semua dukungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kawan-kawan yang sudah nonton video saya. Jangan lupa ditekan tombol subscribe dan tonton juga video-video saya yang lainnya. Oke, jangan lupa mampir terus, kritikan saran saya tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.